Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmatnya dan juga karunia-Nya yang diberikan kepada kita, dan tak lupa salawat serta salam yang kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membahas tentang larangan berpacaran dalam agama Islam. Pada saat ini atau di zaman sekarang, pacaran itu suatu hal yang sudah dinormalisasikan oleh orang-orang. Sedangkan orang yang tidak berpacaran itu dianggap orang yang cupu dan juga orang yang lugu. Namun pada aslinya orang yang kita sebagai umat manusia yang beragama Islam itu tidak dibolehkan pacaran. Mengapa? Karena pacaran itu bisa menjerumuskan kita ke dalam zina. Zina sendiri yaitu perbuatan yang sungguh buruk, keji dan juga tidak berakhlak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga suatu jalan yang buruk. Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan ada dampak negatifnya untuk diri kita sendiri. Contohnya pacaran. Pacaran itu memiliki dampak negatif, diantaranya kita bisa saja terjerumus ke dalam zina. Yang kedua, menurunnya konsentrasi belajar, dan masih banyak lagi dampak negatif. Namun para pemuda sekarang tidak memikirkan dampak negatif dari zina tersebut, bahkan tidak menganggap ada dampak negatif dari pacaran tersebut. Mereka hanyalah merasakan kesenangannya saja saat mereka berpacaran, tidak memikirkan dampak negatifnya. Di dalam Islam, dalam pandangan Islam, pacaran sendiri itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena suatu hubungan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebenarnya kita bisa melakukan pertemanan atau saling mengenal dengan lawan jenis, namun kita juga harus tahu bagaimana batasannya, bagaimana aturan-aturan dalam syariat agama Islam. Nah, di saat kalian sudah memasuki masanya, kalian sudah siap, maka menikahilah dengan orang yang seakidah dengan kalian. Menikahlah dengan orang yang seagama. Dan wahai kawan-kawanku, bercerminlah kepada segala kasus-kasus yang menimpa di sekitar kita yang diakibatkan oleh pacaran. Banyak korban yang putus sekolah, banyak korban yang ingin sekali menggapai prestasinya lagi, namun dihalangi oleh akibat dari pacaran tersebut. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga diri sendiri agar tidak terjerumus dalam pacaran dan juga tidak menerima dampak-dampak negatif yang tidak kita inginkan seperti yang sudah dirasakan oleh yang lainnya. Caranya agar kita tidak terjerumus ke dalam pacaran yaitu kita bisa mengisi hari-hari kita dengan semua hal yang positif, mulai dari belajar, membantu orang tua, mengurangi bermain HP, menjaga pertemanan, dan juga yang paling terpenting yaitu selalu beribadah dan selalu meningkatkan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita bisa meningkat. Asal kalian tahu, orang yang beriman dan orang yang imannya kuat itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan buruk, dari segala hal buruk yang akan menyerang mereka. Nah, maka dari itu semangatlah kalian untuk meningkatkan iman kalian agar tidak tergoda, agar tidak dikalahkan oleh nafsu untuk melaksanakan pacaran. Sekian dari dakwah saya, semoga kalian bisa
tercerahkan pikirannya, dan semoga bisa istiqomah untuk sendiri dan tidak pacaran. Dan semoga orang yang sudah terlanjur berpacaran mohon dengan sangat diputuskan hubungan terlarang itu, karena hubungan yang sah hanyalah pada saat kita sudah ijab kabul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.